Massa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat mulai memadati depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa pada siang tadi. Aksi buruh kali ini diikuti oleh lebih dari 1 juta rakyat yang turun ke jalan di berbagai kota dan daerah. Dalam aksinya, buruh menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Rencananya, unjuk rasa akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Hari ini kita mendesak kepada pemerintah dan wakil rakyat segera mengambil sikap atas tuntutan kaum buruh dan rakyat hari ini. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, batalkan RKUHP. Karena ini akan membawa dampak kesengsaraan dan penderitaan yang panjang bagi rakyat Indonesia, sekaligus akan membungkam ruang-ruang demokrasi karena rakyat tidak lagi bisa mengkritik kekuasaan karena berbagai macam regulasi yang dilahirkan adalah tidak berpihak kepada rakyat. Aksi yang dilakukan pada hari ini merupakan aksi duduk damai dan meminta kepastian kepada pemerintah untuk mengabulkan apa yang menjadi tuntutan para buruh. Tabir kasus yang menewaskan Brigadir Joshua alias Brigadir J perlahan mulai terkuak. 4 tersangka telah ditetapkan, salah satunya yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai otak pembunuhan. Namun yang masih menjadi misteri adalah terkait motif Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan hal tersebut masih didalami. Atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, kan sudah banyak. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, untuk menguak motif pembunuhan. Namun sejauh ini, yang bisa dipastikan tidak ada peristiwa saling tembak dalam kasus ini. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Tanda tanya siapa tokoh utama atau otak pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat telah terjawab dengan ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Namun, apa motif dibalik tragedi pembunuhan Brigadir Joshua yang dibungkus dengan cerita fiktif baku tembak masih jadi misteri. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, 1 bulan lebih pasca meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, keluarga masih berziarah ke makam Brigadir J. Keluarga berharap meski telah ditemukannya titik terang, namun kasus pembunuhan Brigadir J harus diusut tuntas. Inilah suasana saat keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berziarah ke makam Brigadir J yang terletak di TPU Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Sambil membawa spanduk yang menuntut keadilan atas kematian Brigadir Joshua, keluarga tak hentinya memanjatkan doa untuk almarhum Brigadir Joshua yang tewas dalam kasus pembunuhan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Capek kita melihat berita ini tidak tuntas-tuntas, apalagi orang tuanya. Jadi untuk itulah kami juga berdoa tadi, kebetulan kami dengar orang tuanya kurang sehat, kami juga berdoa tadi supaya diberikan Tuhan kesehatan. Sementara itu Ibunda Brigadir Joshua yang sempat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit sudah mulai kembali pulih meski masih mengalami trauma. Ya, sementara itu usai terkuaknya fakta pembunuhan Brigadir Joshua oleh Irjen Verdi Sambo, keluarga Barada Richard Eliezer meyakini bahwa Baradae telah memberikan kesaksian yang jujur. Keluarga juga berharap Baradae mendapat perlindungan dari kepolisian dan juga pemerintah.
Sejak Barada Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pertama, kotak Pandora kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terbuka. Melalui kuasa hukum, Barada Eliezer menyatakan siap menjadi justice kolaborator kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Keluarga meyakini Barada Eliezer jujur dalam memberikan kesaksian. Selain mendoakan, keluarga juga berharap Barada Eliezer mendapat perlindungan dari pemerintah atas kasus yang menjeratnya. Cuman berharap Bapak Presiden, Bapak Menko, Bapak Kapolri, semuanya masalah ini dapat tolong diselesaikan. Minta maaf kalau ada kesalahan dari Baradae. Kami keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kepada institusi kepolisian, kepada kaum keluarga, atau kepada seluruh bangsa Indonesia. Dalam keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Barada Eliezer diperintahkan oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Ya pemirsa, mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi sebelum itu Sambo membuat skenario yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Terbongkarnya skenario setelah tim khusus bentukan Kapolri ini mengorek keterangan dari saksi-saksi kunci, salah satunya Barada Eliezer. Penetapan tersangka Ferdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya, Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Ketika peristiwa terjadi, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula, baku tembak terjadi dipicu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022 dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ferdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan sebagai tersangka, puluhan personil Brimob mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan, yaitu rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling berlangsung selama 9 jam sejak sore hingga Rabu dini hari. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal Brimob. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain, yaitu Baradae, Bribka R, dan Kuat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah karangan bunga membanjiri halaman Mabes Polri di tengah bergulirnya kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Karangan bunga ini berisikan apresiasi, dukungan, hingga dorongan untuk penyelesaian kasus ini. Di tengah badai yang tengah melanda tubuh Polri, puluhan karangan bunga membanjiri halaman depan dan samping Mabes Polri, Jakarta.
Karangan bunga ini mulai bermunculan usai tim Sus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Karangan bunga berisi apresiasi, dukungan, maupun dorongan untuk penyelesaian kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Bang, ini udah dari kapan karangan bunganya, Bang? Kemarin Dari kemarin. Berangsur-angsur datangnya dikit-dikit apa langsung banyak gitu, Bang? ya berangsur-angsur, 1, 2. Kasus ini mulai menemukan titik terang usai Baradae mengungkap peristiwa sebenarnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi bahkan 4 kali mengultimatum agar kasus Brigadir J dituntaskan. Penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua kini menjadi harapan tak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir Joshua dan penetapan 4 tersangka lainnya, kita terhubung dengan Ayah Nufus di Mabes Polri Jakarta. Ayah, selamat malam. Apa saja kemajuan dalam penanganan kasus ini? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Setelah ditetapkannya Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ini terlihat di depan Mabes Polri sejumlah karangan bunga yang sudah terjajar di sini, yang mana dari pantauan kami dan juga informasi yang kami sampaikan, karangan bunga ini sudah tiba di depan Mabes Polri ini sejak tanggal 8 Agustus 2022 hari Senin dan berangsur datang dan memenuhi kawasan depan Mabes Polri ini sampai dengan Selasa malam sesudah ditetapkannya FS sebagai tersangka, di mana ada 2 titik lokasi adanya karangan bunga ini, yaitu pertama di Jalan Trunojoyo dan juga di sebelah Mabes Polri, yaitu tepatnya di Jalan Raden Patah 1 Jakarta Selatan. Dan karangan bunga ini, Fani dan juga pemirsa, datang dari berbagai aliansi masyarakat, yang mana karangan bunga ini bertuliskan berbagai macam, salah satunya yaitu bentuk dukungan untuk Polri, di mana juga ada dorongan dengan bertuliskan tuntaskan pembunuhan Brigadir Joshua. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda, ini salah satu dari sejumlah karangan bunga yang ada di pelataran Mabes Polri ini dengan bertuliskan dukung Polri tuntaskan pembunuhan Brigadir Joshua, ini dari Law Office Sondang Tampu Bolon and Partners. Dan juga bisa kita beralih ke karangan bunga lainnya, ini juga masih ada tulisan lainnya, ini serupa, Fani dan juga pemirsa. Ini ada bertulisan Save Polri, kemudian ini bertuliskan tuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dari Sigap Tambunan SH dan juga Asosiat. Dan memang sejumlah karangan bunga ini datang dari berbagai aliansi masyarakat, khususnya dari para lawyer. Dan selain itu ada yang lebih menarik juga di sini, Fani dan juga pemirsa, tidak hanya bertuliskan dorongan dan juga dukungan kepada Polri untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J ini, namun juga terlihat di sini ada karangan bunga ucapan selamat dan sukses yang ditujukan atas pelantikan Bapak Irjen Pol Syahardiantono sebagai Kadif Propam Mabes Polri yang baru, yang mana ini menggantikan Irjen Verdi Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Dan ini dapat dilihat juga berbagai karangan bunga serupa ini dari berbagai pihak yang ditujukan kepada Kadif Propam Mabes Polri baru yang baru saja ditunjuk oleh Kapolri. Dan juga bisa dari pantauan kami dan juga informasi yang kami dapatkan, begitu Fani dan juga pemirsa, ada sejumlah 52 karangan bunga yang tersebar di 2 titik, yaitu tepatnya di Jalan Trunojoyo dan juga Raden Patah 1 Jakarta Selatan. Ya, Fani dan juga pemirsa, memang sejumlah karangan bunga ini datang berangsur sejak Senin, di mana Senin 8 Agustus 2022 merupakan hari di mana sebulan tepat kasus pembunuhan atau kematian dari Brigadir J ini. Dan juga kasus ini memang seolah Fani dan juga pemirsa mencoreng institusi Polri dengan adanya kasus pembunuhan yang tersangkanya merupakan mantan dari Kadif Propam Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo. Dan juga kita tahu bahwa banyak sekali pertanyaan dari masyarakat ya, yang seolah ini memang memberikan tekanan kepada Kapolri untuk segera menuntaskan
menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J ini, dan juga tentunya banyak sekali dukungan pastinya untuk Polri, khususnya untuk tim khusus yang telah dibentuk khusus oleh Kapolri untuk terus melakukan penyidikan dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait motif apa yang dibalik terjadinya pembunuhan Brigadir J ini. Demikian Fani dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Komnas HAM akan segera memeriksa Irjen Pol Verdi Sambo. Informasi saat lagi akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di iNews Prime.